karena mereka takut kalah, dan iya, mereka pasti kalah oleh kita di dalam satu putaran. Ya, kehancuran PDIP atau kekalahan PDIP di Pilkada, dan ini adalah merupakan kekalahan paling fatal ya di Pilkada 2024, termasuk juga Pilpres dimenangkan oleh Gerindra ya, selain dari PDIP yakni Ganjar Pranowo kalah. Dan kekalahan PDIP dikarenakan kesombongan Megawati Soekarno Putri, dan inilah beritanya. Pernyataan politikus senior PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul kembali viral di media sosial. Dalam pernyataannya, ia sempat memberi peringatan untuk tidak menyerang sosok Jokowi, sebab menurutnya hal itu hanya akan menjadi bumerang. Ia pun memberikan satu rumusan yang diwariskan oleh sang kakek, yakni dengan tidak melawan orang baik dan orang cantik karena hasilnya sudah pasti kalah. Bambang Pacul pun berpesan untuk tidak menyerang sosok Jokowi, sebab menurutnya menyerang Jokowi hanya akan menimbulkan kerugian. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pro kepada Jokowi, melainkan itu sebuah ilmu kehidupan. Jokowi mempersiapkan Ganjar. Ya kan, yang mengendorse pertama Ganjar siapa? Jokowi kan, malah bilang rambut putih, dibawa keliling-keliling, approval ratingnya tinggi. Tapi di PDIP itu ada Puan Maharani kan sebagai anak. Nah itu waktu gempur. Seharusnya Jokowi dirangkul sebagai presiden, bagaimana dibicarakan lah. Bukan akhirnya kan Ganjar dibajak Megawati punya gitu loh, bukan Jokowi lagi. Oh gitu Pak ya? Anda melihatnya ini membajakan balik Ganjar dari Jokowi gitu? Anda lihat waktu pengumuman Ganjar nggak? Waktu sebelum Lebaran, baru nyampe di Solo udah dipanggil lagi. Ya kan, mestinya kan udah antisipasi juga, direncanakan dengan matang, dibicarakan, didiskusikan berdua tuh pemimpin petinggi partai. Ya, jadi kalau itu dilakukan tidak akan terjadi seperti ini. Ya, Pak Jokowi kelihatannya ya, oh Ganjar kok udah kesana gitu loh. Dia cari yang lain. Tapi dia, saya pikir cukup cerdik ya. Ya, dengan yang lain kalau dibilang politik dinasti, ya bukan monopolinya Jokowi. Lihat Demokrat, AHY dipromosikan seperti apa. Ambruknya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam pemilu 2024 adalah cerita yang penuh ironi. Dari partai yang pernah menjadi simbol harapan rakyat kecil hingga kini terjebak dalam bayang-bayang kekuasaan yang mereka bangun sendiri. Kekalahan berturut-turut di pemilu presiden dan pilkada 2024 mengirimkan pesan keras. Politik warisan tidak lagi relevan. Megawati Soekarno Putri, ikon besar PDIP, kini menghadapi realitas pahit. Kepemimpinannya selama 2 dekade yang dulu membawa kejayaan sekarang menjadi beban. Politik yang terpusat pada figur dan loyalitas keluarga, bukan pada meritokrasi atau inovasi, akhirnya mencapai titik didih. Ketika rakyat bicara tentang kebutuhan yang konkret, elit partai sibuk dengan narasi nostalgia, menjual Soekarnoisme tanpa substansi. Sentuhan ironisnya adalah, justru di bawah pemerintahan Joko Widodo, seorang kader PDIP yang berhasil menjadi presiden 2 periode, partai ini gagal mempertahankan momentum. Hubungan Megawati dan Jokowi yang retak semakin memperjelas konflik internal. Bukannya menguatkan kader yang sukses, PDIP justru terjebak dalam politik ego dengan retorika Megawati yang seringkali bernada, akulah yang melahirkan Jokowi. Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto yang mestinya menjadi motor penggerak partai malah sibuk memainkan politik kebisingan. Setiap serangan verbalnya kepada Jokowi dan keluarganya hanya mempertegas narasi perpecahan. Alih-alih membangun koalisi kuat, Hasto memimpin partai ke jurang disonansi politik antara keinginan mendominasi dan ketakutan kehilangan relevansi. Ketika pemilih mencari solusi nyata untuk tantangan ekonomi dan sosial, Hasto memberikan politik sinis, seolah-olah rakyat masih terpikat oleh narasi konflik antar elit. Padahal, publik sudah lelah. Politik bukan lagi soal siapa yang paling lantang, tetapi siapa yang paling solutif. Kader seperti Deddy Sitorus menambah garam pada luka. Kritik pedasnya terhadap Jokowi dan keluarganya memperlihatkan bahwa PDIP kehilangan pijakan moralnya. Ketika kader partai mulai menyerang simbol kesuksesan mereka sendiri, bagaimana mungkin rakyat percaya pada integritas mereka?
Kritiknya yang seringkali berbau personal lebih mirip sirkus politik daripada perdebatan intelektual. Namun, ironi terbesar adalah kritik itu tidak menghasilkan apapun selain kemarahan publik. Di saat rakyat menginginkan solusi, Dedi dan segelintir kader lain malah menjadi bintang drama politik tanpa panggung. Kekalahan PDIP dalam pilkada adalah pukulan telak yang tidak bisa diabaikan. Di berbagai daerah, mesin politik partai ini gagal melawan dominasi kandidat dari koalisi lain. Mengapa? Karena PDIP salah membaca zaman. Mereka masih percaya bahwa loyalitas historis akan bertahan selamanya tanpa menyadari bahwa generasi muda pemilih ingin pemimpin yang lebih progresif, bukan sekadar kader yang setia. Ironisnya, daerah-daerah yang dulu menjadi basis kuat PDIP kini beralih mendukung kandidat independen atau partai-partai baru yang lebih segar. Pesan rakyat jelas, mereka butuh pemimpin yang membumi, bukan simbol-simbol tua yang berbicara dari Menara Gading. Ambruknya PDIP adalah simbol dari kegagalan politik yang berpijak pada masa lalu. Ketika dunia berubah, PDIP memilih bertahan dengan narasi lama. Politik dinasti, ego pribadi, dan konflik internal menjadi racun yang membunuh lambat-lambat. Rakyat sudah bicara melalui kotak suara. Kekalahan ini bukan sekadar angka, tetapi peringatan. Jika PDIP tidak segera melakukan introspeksi mendalam dan membangun ulang fondasinya, partai ini tidak hanya akan kehilangan kekuasaan, tetapi juga identitasnya sebagai banteng yang dulu menjadi pelindung rakyat kecil. Ironi terbesar, partai ini hancur bukan karena serangan dari luar, tetapi karena perang internal, kebisingan retorika, dan ketidakmampuan membaca kebutuhan zaman. Seperti banteng yang kehilangan tanduk, PDIP kini menjadi sosok besar yang jinak dan perlahan dilupakan. Di ujung cerita ini, ada pelajaran pahit untuk seluruh pelaku politik di negeri ini. Kekuasaan tanpa pelayanan hanya akan berakhir sebagai monumen kegagalan. Dan bagi PDIP, waktu terus berdetak. Pertanyaannya, apakah mereka siap berubah atau memilih tenggelam bersama nostalgia yang kian usang? Di tengah kejatuhan PDIP, Presiden Joko Widodo memilih jalan yang senyap, sebuah ironi yang lebih tajam daripada kritik paling lantang. Jokowi, seorang presiden dari rakyat kecil yang berhasil memimpin 2 periode, adalah produk terbaik dari PDIP. Namun, ketika partai ini terpuruk, dia tidak lagi berdiri sebagai pembelanya. Ini bukan sekadar keputusan politik, melainkan sebuah pernyataan tegas tanpa kata-kata. Rakyat sudah berubah, dan Jokowi tahu itu. Dalam diamnya, Jokowi mengirimkan pesan jelas. Dia tidak akan membuang energinya untuk menyelamatkan partai yang gagal menyelamatkan dirinya sendiri. Alih-alih melibatkan diri dalam pusaran drama PDIP, Jokowi memilih fokus pada hal-hal konkret, menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur, memperkuat hubungan internasional, dan mempersiapkan transisi pemerintahan yang stabil. Rakyat memperhatikan. Mereka melihat bahwa Jokowi adalah sosok yang lebih besar daripada partai yang melahirkannya. Ketika PDIP sibuk dengan intrik internal dan serangan verbal terhadap dirinya, Jokowi tetap menunjukkan bahwa politik bukan tentang ego, tetapi tentang melayani. Dan inilah yang membuat rakyat semakin kehilangan kepercayaan pada PDIP. Mereka melihat perbedaan mencolok antara seorang pemimpin yang bekerja dan sebuah partai yang hanya berbicara. Salah satu kritik terbesar terhadap PDIP adalah klaimnya sebagai partai yang memperjuangkan rakyat kecil. Namun dalam praktiknya rakyat semakin sadar bahwa partai ini lebih sibuk meraih dan mempertahankan kekuasaan daripada memenuhi janji-janji perjuangan. Waduh, PDIP disebut hancur lebur oleh KPK. Kader PKB Umar Hasibuan menyentil keras PDI Perjuangan setelah Hasto Kristianto resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dulu kalianlah PDIP yang terdepan revisi Undang-Undang KPK. Sekarang kalian rasakan KPK menghancurkan kalian, kata Umar. Saya masih ingat saya bikin VT ini. Kalau Anda lihat video ini nih, ya. Mosok saya hanya menghadapi ancaman aja takut saya bongkar. Itu yang kita lakukan. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Persis seperti prediksi saya bahwa Hasto pasti ditangkap. Ya, kalau Anda sudah mengatakan kata-kata yang sombong, ya, jumawa, ya, sok sekali gitu, pasti ada waktunya Anda akan jatuh. Kesombongan selalu mengawali sebuah kejatuhan. Itulah sejarah
semua makhluk di dunia ini. Bahkan di dalam kitab suci diceritakan, malaikat yang sombong, yang ingin menyamakan dirinya seperti Tuhan, akhirnya malaikat itu jatuh ke dalam kejatuhan yang luar biasa. Dan itulah yang kita kenal, malaikat jahat, ya, the fallen angel. Dalam kasus Hasto, dia sudah terbiasa berkata-kata sombong. Seorang sekjen semacam Hasto ini, buat dia itu hari-harinya itu memang gayanya itu arogan, sombong. Saya sudah katakan, Hasto pasti ditangkap. Dan hari ini kita dengar dia sudah menjadi tersangka. Dan hanya tinggal tunggu waktu saja dia akan menjadi seorang pesakitan. Dan ketika seorang Megawati sesumbar ya mengatakan, saya akan datangin KPK kalau Hasto ditangkap. Saya justru ingin melihat bagaimana Megawati datang ke kantor KPK. Apakah Anda mau menghardik petugas KPK, penyidik KPK? Kalau kemarin Anda menghardik Kapolri, ya, TNI, semua Anda hardik. Presiden Anda hardik. Ya. Ada waktunya Megawati tidak berani lagi menampakkan dirinya. Ya. LBP sudah mengatakan, Jokowi jangan dilawan. Anda mau lawan seorang Jokowi, game over. Kenapa? Karena Jokowi lebih besar dari partai politik. Bukti nyata kerja dan prestasinya itu diakui bahkan oleh Presiden Prabowo. Jadi kalau Anda hari ini masih terus ya mengatakan yang tidak baik, ya, menyombongkan diri, yang akan meruntuhkan PDIP itu bukan Jokowi, bukan Prabowo, bukan siapapun di Indonesia ini yang bisa meruntuhkan partai politik PDIP. Jadi siapa? Kata-kata kalianlah yang akan menjatuhkan PDIP. Nyungsep habis. Selesai. Kader kalian yang terbaik saja sudah lari. Hanya yang masih sombong-sombong saja yang masih bertahan. Ya, yang merasa dirinya hebat padahal sih tidak hebat. Kita perhatikan kata-kata Megawati. Saya anak presiden. Lah emang cuma dia aja yang jadi anak presiden? Ada 8 presiden dan mereka punya anak-anak. Anak-anaknya tidak ada yang berkata seperti Anda dengan sombong. Saya presiden. Saya anaknya presiden, proklamator. Kita tahu Presiden Soekarno, presiden pertama, memang hebat. Tapi Anda, anaknya, tidak hebat. Tidak ada hebatnya. Daya rusak yang Anda ciptakan bagi bangsa ini begitu besar. Bukankah ini sangat disayangkan? Sebagai seorang ibu yang mestinya dihormati, harusnya mempersiapkan legacy, finish well, berakhir dengan baik. Seperti seorang Bapak Jokowi, dia tidak banyak berkata-kata. Kalian memecat Bapak Jokowi dan anak dan mantunya itu baru saat sekarang. Kenapa? Kenapa tidak kemarin? Ya karena kemarin itu pilpres, kemarin itu pileg, kemarin itu pilkada. Karena ketika kalian memecat pada saat itu Bapak Jokowi, Anda akan kalah total. Dan sekarang kalian masih mengatakan, oh iya kami menang di sekian provinsi. Bukankah kalian di provinsi-provinsi itu hanya peserta, bukan pengusung?
dari pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Sebagian besar itu Anda hanya pengusung. Jadi sudahlah, jangan sombong lagi. Mulai istighfar. Ya, coba introspeksi. Seperti saya katakan, banteng tinggal tunggu waktu lagi. Bukan siapapun yang menjatuhkan kalian. Bukan Bapak Jokowi yang akan mengacak-acak partai kalian. Kalian sendirilah yang akan menghancurkan partai PDIP. Ya, saya sangat menyayangkan ada begitu banyak kader muda di sana. Ada orang-orang yang sungguh mengharapkan ya berpolitik sukses memajukan bangsa ini di daerahnya. Tapi sayang partainya semacam ini. Ya, sayang Ibu Mega sampai hari ini tidak mau bertobat. Hari ini sekjennya ketangkap. Besok entah siapa lagi. Wallahu alam.